Salam, selamat pagi dan salam sejahtera dimanapun Anda berada. Pagi hari ini mari kita sejenak memberikan waktu kita sebelum melakukan aktivitas kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang percaya adalah hamba atau pelayan Tuhan. Sebagai hamba atau pelayan Tuhan, kita harus selalu mengikuti kemanapun dia pergi, dan dimanapun ia berada, di situ juga seharusnya kita berada. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini kepada kita di Injil Yohanes pasal 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Maksudnya, tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan sepenuhnya, tidak boleh bekerja menurut kemauan sendiri, karena tugas hamba hanyalah melakukan apa yang diperintahkan majikannya. Komitmen pelayan Tuhan seharusnya demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Begitu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang kedua ayat 19b hingga ayat yang ke-20. Kita tidak mungkin dapat melayani Tuhan dengan benar apabila kita sendiri tidak mau melekat dan tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Oleh karena itu, kita harus memiliki persekutuan intim dengan Tuhan supaya kita dapat dan boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan. Sebab kita tidak dapat dengan sendiri, bahkan dengan sembarangan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dikarenakan yang kita lakukan, yang kita kerjakan berkenaan dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Pelayan Tuhan harus memberitakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Tidak boleh berselisih atau berbeda apa yang disampaikan, apa yang dikatakan dengan kehidupan yang dijalani. Pelayan Tuhan adalah pekerja roh, maka dari itu kita harus memberikan keleluasaan kepada roh untuk bekerja dalam hidup Anda, dalam hidup kita. Biarlah kita semuanya mengandalkan Roh Kudus dan berada di bawah kendalinya, sehingga apa yang kita lakukan, baik kehidupan kita, baik pekerjaan kita, baik kuliah kita, baik studi kita, atau apapun yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah kehidupan yang baru, yang mungkin jarang kita lakukan, tetapi kita harus lakukannya itu. Lakukanlah itu sebagaimana seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada sesama, tetapi perbuatlah apa yang diimbaukan oleh pemerintah, apa yang dikehendaki oleh negara ini. Kita patuhi imbauan dan seruan itu sebagaimana kita melayani Tuhan.
kita juga harus mengikut Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita lakukan. Bukan dengan perkasaan, dengan keperkasaan, dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Seperti dikatakan dalam Zakaria pasal 4 ayat 8b. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita semua sebagai orang percaya yang adalah hamba dan pelayan Tuhan mengikuti Dia. Bukan hanya mengikuti di dalam penampilan fisik, tetapi apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, mari kita ikuti. Dan biarlah Tuhan yang selalu mengatur kehidupan kita, mulai hari ini hingga berakhirnya apa yang dihadapi kita oleh karena COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.